Unsur roh pada manusia merupakan substansi yang menyebabkan adanya kehidupan, kesadaran, dan pertanggungjawaban. Dengan jasad saja manusia tidak berarti apa-apa, diperlukan unsur roh sebagai substansi kedua sesudah ekstrak debu tanah, saripat di tanah untuk memberi makna hidup dan kehidupan. Sesudah manusia awal dibentuk dari tanah, dalam berbagai fase lalu ditiupkan roh padanya untuk memulai kehidupan dan aktivitasnya. Sebagaimana dipahami dari firman Allah. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Sad 71-72. Kata ruh diserap oleh bahasa Indonesia menjadi roh. Dijumpai dalam Al-Quran tidak kurang dari 19 tempat dengan berbagai makna, antara lain sebagai berikut. Roh yang pertama, roh dinamaknai sebagai wahyu Allah. Roh diartikan sebagai wahyu Allah. Al-Quran terdapat pada 2 ayat masing-masing surah An-Nahl 2 dan Asy-Syura 52. Ayat terakhir tersebut berbunyi wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya, dan dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Asy-Syura 52. Yang kedua, roh dimaknai sebagai malaikat Jibril. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang roh sebagai malaikat, khususnya Jibril. Ar-Ruh atau Ruhul Amin, Ruhul Kudus, antara lain terdapat pada surah An-Nahl 102, Maryam 17, Asy-Syu'ara 193, Al-Ghafir 15, Al-Ma'arij 4, An-Naba 38, Al-Qadar 4. Salah satu di antaranya adalah ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Al-Ma'arij 4. Yang ketiga, roh dimaknai sebagai sesuatu yang ditiupkan ke dalam diri Maryam. Roh atau Ruhul Kudus digunakan Al-Quran untuk menyebut sesuatu kekuatan yang dimasukkan ke dalam diri Maryam Isa, sehingga memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. Ayat-ayat yang menjelaskan hal ini dapat dibaca dalam surah Al-Baqarah 87, 253, An-Nisa 171, Al-Maidah 110, Al-Anbiya 91, At-Tahrim 12. Sebagai contoh, idz qala Allahu ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmah wat taurata wal injil wa idz takhluqu minat tin kahay'atit tayr bi'idni fatanfukhu fiha fatakuna tayran bi'idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni wa idh tukhrijul mauta bi'idni wa idh kafaftu bani Israila anka idza ji'tahum bil bayyinat faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin.
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus. Engkau dapat berbicara kepada manusia pada waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kuburan menjadi hidup dengan izinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Ma'idah 110. Keempat, roh dimaknai sebagai pertolongan. Ada satu kata roh di dalam Al-Quran yang diartikan sebagai pertolongan, kemauan dan kekuatan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain-lain. Yaitu pada surah Al-Mujadalah 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadapnya dan mereka pun puas terhadapnya. Terhadap limpahan rahmatnya, mereka lah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Al-Mujadalah 22. Yang kelima, roh dimaknai sebagai roh manusia pada umumnya. Roh pada makna ini yang menjadi fokus pembicaraan, karena ia menjadi unsur penting dalam diri manusia. Dengan roh-roh manusia hidup dan menjadi eksis, dapat berinteraksi dengan wujud di luar dirinya. Ayat-ayat yang dimaknai roh sebagai salah satu unsur dalam diri manusia terdapat pada surah Al-Hijr 29, Al-Isra 85, As-Sad 72, dan As-Sajdah 9. Di antaranya, summa sawwahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. As-Sajdah 9. Keberadaan roh pada diri manusia diyakini sebagai penyebab kehidupan dan menjadi faktor kemuliaan manusia. Sebagaimana Allah selalu menisbatkan roh pada dirinya, ruhi min ruhihi. Menurut Al-Biqai, penisbatan itu menjadi indikator tentang kemuliaan roh dan diinternalisasikan ke dalam diri manusia, karena roh menyebabkan manusia hidup, memahami sesuatu, patuh dan tunduk kepada Khalik. Apa sebenarnya hakikat roh itu? Para ahli tafsir pada umumnya membatasi diri untuk tidak berbicara terlalu jauh tentang roh,
kecuali sebatas apa yang diungkapkan oleh Al-Quran. Hal ini disebabkan oleh pembatasan Al-Quran sendiri yang dipahami dari surah Al-Isra 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Al-Isra 85. Asy-Sya'rawi misalnya dengan tegas menyatakan bahwa ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan roh. Dan cara yang paling aman adalah tidak berbicara terlalu dalam mengenai masalah ini, karena Allah telah membatasinya dengan firman-Nya dalam surah Al-Isra 85 itu. Meskipun demikian, roh diyakini bersinergi dengan jasad, membangun dan mengembangkan kehidupan untuk memperoleh kebahagiaan. Roh berada pada sisi dalam dan jasad berada pada sisi luarnya nyata. Salah satu kelengkapan instrumennya adalah akal.